warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Endang selaku pengampu makul pendidikan Pancasila. Dan yang kedua terima kasih kepada teman-teman semua sudah bersedia menyimak presentasi dari kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak kenaikan harga BBM terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia tahun 2022. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Wijaya Lestari dengan NIM F1.1.22.007. Dan yang kedua ada Iva Fadlila dengan NIM F1.1.22.0012. Yang ketiga ada Vanessa Putri dengan NIM F.131.22.23. Yang keempat ada Yenu Shiva dengan NIM F.131.22.0037. Dan yang terakhir ada Natasha Alresti Gunadi dengan NIM F.131.22.0064. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah latar belakang. Kenapa kita mengambil judul dampak kenaikan BBM ini? Meninjau dari kejadian bulan-bulan yang lalu, khususnya pemerintah yang mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM. Dan setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut, banyak rakyat menolak, bahkan sampai ada demo di mana-mana. Apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan Pancasila, dan yang mana sejatinya Pancasila adalah sebagai dasar paradigma pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, menanggapi kebijakan pemerintah ini, kami dari kelompok 6 berdiskusi, kenapa sih pemerintah menaikkan harga BBM? Di sisi lain, rakyat pasca COVID-19 ini, bahkan belum selesai COVID ini, ekonominya masih belum pulih. Baik, mari kita masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian paradigma. Apa sih paradigma? Nah, ada beberapa pengertian dari beberapa tokoh yang menjelaskan apa itu paradigma. Yang pertama ada Robert Fredrik. Beliau menjelaskan paradigma adalah asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum ataupun sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber-sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, yang kedua ada di dalam buku Seven Habits of Highly Effective People yang ditulis oleh Steve Covey. Di sana tertulis paradigma sebagai cara memandang sesuatu, pandangan kita, kerangka acuan kita, atau keyakinan kita. Dari pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi, artinya Pancasila sebagai acuan pandangan kita untuk mengaktualisasikan pembangunan ekonomi di Indonesia. Termasuk juga kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM ini, itu harus berlandaskan Pancasila, terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan paradigma pembangunan ekonomi yang berdasarkan Pancasila, yaitu pengembangan ekonomi dengan sistem yang berdasarkan pada moralitas humanistik. Moralitas humanistik itu adalah ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi kemanusiaan yaitu pembangunan ekonomi yang berkerakyatan dan mempunyai tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Paradigma pembangunan ekonomi ini berdasarkan Pancasila bukanlah hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan juga demi kemanusiaan dan demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dan di sini ada beberapa sistem ekonomi yang terkenal sudah banyak dianut oleh negara-negara yang ada di dunia, yaitu yang pertama, sistem ekonomi terencana atau dikenal dengan Planet Economy System. Yang kedua ada sistem ekonomi kapitalis, Market Economy System. Dan yang ketiga ada sistem ekonomi campuran, Mixed Economy System. Dan yang keempat ada sistem ekonomi Islamic, Islamic Economy System. Selanjutnya, ada contoh Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pada poin ini, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi mengacu pada nilai keadilan sesuai dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu, perekonomian akan bertujuan untuk sebisa mungkin mensejahterakan rakyat. Seperti yang dikatakan oleh Pass dan Lowes, negara kesejahteraan dapat dimaknai sebagai suatu negara yang memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan rakyatnya, yaitu dengan suatu kebijakan jaminan sosial seperti pendidikan, kesehatan, sosial, tunjangan sakit, dan pengangguran. Di bawah ini ada contoh Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang ekonomi, yaitu 1.
Sistem ekonomi kerakyatan. Dalam ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus memperhatikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Lalu ada politik atau strategi ekonomi yang tidak hanya menguntungkan pihak yang berkuasa. Lalu selanjutnya ada sistem ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Sistem ekonomi kerakyatan ini memberikan peluang yang lebih besar untuk masyarakat meningkatkan kegiatan ekonomi dengan memberikan peluang usaha. Badan usaha tersebut adalah koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah. Lalu selanjutnya, alasan mengapa harga BBM naik pada September 2022. Menurut keputusan dari Presiden Joko Widodo, berkaitan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, diyakini akan membuat tingkat kepuasan publik menurun. Menurut Yudi Haryono, seorang ahli ekonomi politik dari Pusat Kajian Pancasila dan Kepemimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, menyarankan Jokowi untuk melakukan beberapa kebijakan yang berbasis Pancasila dan konstitusi untuk mengatasi dampak dari kenaikan harga BBM. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengungkap alasannya menaikkan harga BBM. Menurutnya, negara membutuhkan anggaran untuk beberapa sektor produktif seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggarannya tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM yang terus membengkak setiap tahunnya. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu beberapa dampak dari kenaikan harga BBM pada September 2022, yaitu yang pertama ada inflasi, yang kedua ada pengangguran bertambah, dan yang ketiga ada kemiskinan meningkat. Saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu inflasi, yang mana inflasi ini sendiri merupakan indikator penting yang dapat memberikan informasi mengenai dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk. Perkembangan barang dan jasa tersebut secara langsung mempengaruhi daya beli dan biaya hidup masyarakat. Inflasi yang menunjukkan pergerakan antara penawaran dan permintaan di pasar real juga terkait dengan perubahan suku bunga, produktivitas ekonomi, rupiah dengan mata uang asing, indeksasi anggaran, serta parameter ekonomi makro lainnya. Inflasi yang tinggi juga menggambarkan ketidakpastian yang besar tentang nilai uang, tingkat produksi, distribusi, dan arah pembangunan ekonomi yang mengarah pada ekspektasi dan manipulasi palsu yang dapat membahayakan seluruh perekonomian dan menjadi beban untuk semua pihak. Ketika inflasi ini tinggi, daya beli mata uang melemah atau menurun. Di sisi lain, ketika daya beli suatu mata uang itu menurun, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari akan barang dan jasa juga ikut menurun. Faktanya, inflasi ini memiliki dampak positif dan dampak negatif yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Dampak positif dari inflasi yang pertama adalah inflasi dengan kuantitas yang ringan akan memberikan eskalasi perekonomian yang lebih baik. Yang kedua, inflasi membawa keuntungan kepada debitur yang ditandai dengan pembayaran hutang kepada kreditur. Nilai uang ini lebih rendah daripada ketika meminjam. Yang ketiga, yang diuntungkan dengan adanya suatu inflasi ini adalah produsen. Mengapa demikian? Karena pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada biaya produksinya. Kita beralih ke dampak negatif dari suatu inflasi. Yang pertama, inflasi yang masif akan memberikan regresi ekonomi dan sulit bertumbuh. Yang kedua, inflasi terhadap penurunan nilai mata uang akan merugikan berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga, inflasi memberikan kerugian bagi kreditur. Kenapa? Karena nilai uang pengembalian hutang debitur lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman. Dan yang terakhir, inflasi berdampak buruk terhadap rencana anggaran pendapatan dan belanja pemerintah.
Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan kebijakan kenaikan BBM dengan Pancasila. Apa sih hubungan kebijakan kenaikan BBM dengan Pancasila? Hubungan dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu setiap pemimpin negara pasti akan mempertanggungjawabkan tindakannya atau kepemimpinannya nanti terhadap Tuhan. Hubungannya dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kebijakan mengenai kenaikan BBM ini harus manusiawi, yaitu harus memperhatikan dampaknya nanti terhadap kehidupan masyarakat. Hubungannya dengan sila ketiga atau persatuan Indonesia, yaitu dalam mengeluarkan kebijakan pastinya ada persatuan dan perselisihan. Bagi rakyat menengah ke atas tidak berdampak apa-apa terhadap kehidupannya. Sedangkan untuk rakyat menengah ke bawah pasti akan berdampak terhadap kehidupannya sehari-hari. Hubungan dengan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu semua kebijakan termasuk kenaikan BBM harus melalui musyawarah atau mufakat, yaitu dengan kesepakatan bersama. Hubungan dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dalam sila kelima ini hampir sama dengan sila kedua. Sama di sini artinya yaitu semua tergantung pada individu masing-masing, yang berarti harus adil dan merata di seluruh Indonesia. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu tujuan utama pemerintah menaikkan harga BBM sudah pasti untuk menyeimbangkan dana APBN yang tujuan akhirnya juga demi kemakmuran masyarakatnya. Jika pemerintah memiliki beberapa instrumen untuk mengendalikan inflasi, maka semua masyarakat juga harus bergerak untuk mengatasi dampak dari inflasi tersebut, supaya tidak berkepanjangan. Di bawah ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi dampak inflasi. Yang pertama, berhemat dan berorientasi pada kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas untuk mendapatkan alternatif pemasukan atau income tambahan. Yang ketiga, mengurangi dan melunasi hutang. Yang keempat, mulai menabung dan investasi. Dan yang terakhir, menyiapkan dana darurat dan asuransi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih Bu Endang, terima kasih teman-teman. Semoga sedikit banyak apa yang kita sampaikan dalam presentasi bisa bermanfaat. Maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.